Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, serta yang telah memberikan banyak nikmat luar biasa, memperkenankan kita berjumpa dalam acara Sakinah yang biasanya dilaksanakan oleh TV-mu begitu. Hari ini spesial sekali kita bersilaturahim kepada ibunda-ibunda luar biasa di pimpinan ranting Aisyah Dukuh. Tepuk tangan terlebih dahulu. Luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema agar dalam hidup disayang Allah. Semuanya di sini juga antusias nggih? Ingin semuanya disayang oleh Allah nggih ibunda-ibunda? Ingin. Nah, nanti kita akan sama-sama berdiskusi tentang agar dalam hidup disayang Allah. Mungkin supaya tambah semangat kita buat yel-yel apa ya ibunda-ibunda ya, biar tambah greget. Ini semangatnya PRA Dukuh kelihatan begitu di televisi oleh ranting-ranting yang lain seperti apa begitu nggih? Nanti menawi saya menyebutkan kata PRA Dukuh, jawabannya tangguh begitu ya ibunda-ibunda. Tangan kanan tangguh begitu. Kalau saya menyebut kata sakinah, nanti silahkan dibalas dengan berkah tangan kirinya yang diangkat. Kalau kemudian saya berseru Muhammadiyah, nanti silahkan dibalas dengan menggugah, dua-duanya tangannya diangkat. Menggugah, menggugah, menggugah. Jadi kalau PRA Dukuh tangguh, sakinah berkah, kalau Muhammadiyah menggugah. Oke, luar biasa dikeluarkan ibunda semangatnya. Energinya kayak waktu jemur baju atau nyuci baju di rumah dikeluarkan di sini gitu ya. Baik, kita coba. Yang pertama, PRA Dukuh tangguh, sakinah Muhammadiyah menggugah. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, pada kesempatan acara obrolan sakinah kali ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Azhad Kusumajaya dan Ustadzah Safana Intani. Ini saya mohon izin memperkenankan untuk ikut berdiri mungkin ya. Nanti mungkin waktu menyampaikan gantian berdirinya atau? Oh, berdiri semua, baik. Nyuwun sewu. Nggih, mungkin kita tanya dulu kabarnya Ustadz Azhad dan Ustadzah Intan sehat-sehat. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Sehat dan tetap semangat. Apalagi bersama ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Dukuh. Yang dari rumah sehat, buat tangan dulu. Yang dari rumah sehat tambah semangat, tambah bahagia begitu ya ngelihat ibunda-ibunda semuanya di sini. Alhamdulillah. Oh iya. Nah, mungkin kita mulai terlebih dahulu dari ibunda juga jadinya ya. Ustadzah Safana Intani, Ustadzah Intan, begitu Ustadzah Intan. Nanti sekalian menyapa ibunda-ibunda di sini, sekaligus mungkin saya nitip pertanyaan Ustadzah Intan. Karena kita membahas tema agar dalam hidup disayang Allah. Memangnya di dunia ini ada orang yang disayang Allah sama yang enggak disayang Allah, ini Ustadzah Intan? Atau seperti apa itu mungkin nanti bisa diceritakan. Gitu. Iya. Silahkan. Selamat sore, salam kenal ibu-ibu sekalian. Selamat sore. Insya Allah sore hari ini kita belajar bersama ya. Dan kalau tadi ditanyakan apakah di dunia ini ada orang-orang yang disayang Allah dan ada juga yang tidak disayang Allah. Kalau yang disayang Allah kita sudah tahu bukti realnya. Yang di sini bersama kita semuanya insya Allah kita disayang Allah. Amin. Disapa dengan salam juga. Iya. Oh, saya kira tadi ikut salamnya Mbak Wardah ya. Oh, sendiri-sendiri sambil cek semangatnya masih bertahan atau enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditambah satu Y lagi kira-kira bingung enggak ya? Kita coba ya. Apa? Kalau saya bilang Aisyah Dukuh tangguh. Tangguh. Oh, ya. Ini Y-nya agak lain. Aisyah Dukuh. Saya beri contoh dulu ya. Aisyah Dukuh maju jaya. Oke. Maju. Maju Maju gini, tangan maju. ke depan. Maju. Iya. Jaya. Jaya.
Oke, oke. Kita coba dulu ya sekali Oke. ya. Siap. Aisyah Duko. Maju. Jaya. Oke. Yeay. Kalau berdiri boleh? Boleh ya ibunda-ibunda ya. Sambil Mari berdiri. ibu sekalian berdiri. Ya, Oke. berdiri, monggo kita Monggo berdiri silakan semua berdiri. biar Bagi yang bisa berdiri, Ya. bagi yang tidak bisa berdiri tidak Nah. apa-apa Pinara. Mboten Nggih. napa-napa. Nggih. Senyamannya, biar senyamannya nanti mawon. terlihat di kamera Senyamannya, pada bisa berdiri iya. semangat nggih kita. Iya. Kita juga berdiri yang ngapunten. Baik. Ah, luar biasa. Mboten napa-napa, Bu. Senyamannya Mboten napa-napa, mawon. Nggih, Bu, ya, mboten Pinara napa-napa, tetap semangat. nggih. Ya, Yang perlu kita pijit mulai ya. gampang ya. Kita mulai. Aisyah Duko. Maju. Jaya. Oke. Tepuk tangan luar biasa. Ya. Ini serasa 1000 peserta ya, Bu Intan ya. Ustazah Intan ya. Ya, oke. monggo silakan ibu-ibu bagi yang mau jumeneng mau berdiri silakan berdiri, bagi yang mau duduk monggo silakan duduk. Monggo, Silakan iya, Pinara. luar biasa sekali. Ya. Terima kasih sekali ibu-ibu sekalian dan Mas dan Mbak KKN sekalian. Kita bisa bertemu bersama, diparingi kesempatan untuk bersilaturahim dan bertolabul ilmi, yang pada kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol bareng tentang masalah menjadi manusia yang disayang oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau kita setiap hari menyebut Allah sebagai pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Kholik, kita sering menyebutnya dalam setiap waktu, dalam setiap saat, dalam setiap sholat. Dan kita sebut nama Allah dengan nama-nama yang lain, yang paling sering kita sebut adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Minimal berapa kali ibu-ibu dalam sehari kita? Banyak sekali. Iya, dalam satu surat Al-Fatihah saja disebut 2 kali ya, di ayat pertama dan ayat kedua. Kalau kita sholat sehari itu 17 rakaat nggih. Ya, 17 rakaat tinggal dikalikan 4 gitu ya. Maka berapa kali kita menyebut nama Allah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam kalimat basmalah dan kemudian ayat kedua dari surat Al-Fatihah, ayat ketiga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita harus selalu mensyukuri hidup karena kita diberi kesempatan untuk beriman, berislam begitu ya ibu-ibu sekalian. Karena dengan iman, dengan Islam gitu ya, kita menjadi makhluk yang istimewa, yang spesial, yang disayang oleh Allah. Di dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman tadi kita artikan yang Maha Pengasih, ibu-ibu sekalian ya. Ar-Rahman, Allah itu mengasih, memberi kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Tidak pandang makhluk itu, terutama manusia dan jin itu beriman atau tidak, Allah itu Maha Pemberi, Maha Pengasih, mengasih siapapun. Allah itu karena pemurah, jadi memberi siapapun, baik dia tidak beriman ataupun beriman. Bahkan binatang pun juga Iya, diberi oleh betul. Allah. Nggih, iya betul sekali. Jadi semua makhluknya ya Pak Asyad ya, itu mendapat kemurahan dari Allah dengan sifat Ar-Rahman. Makanya Ar-Rahman bisa kita artikan sebagai Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Karena apapun siapapun Allah pasti memberi rizkinya, memberi bagiannya. Dan kemudian dilanjutkan Ar-Rahim. Ar-Rahim tadi artinya Allah yang Maha
penyayang, Allah yang maha mencintai. Kenapa ini disebutkan khusus ibu-ibu sekalian? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa cintanya itu spesial hanya untuk kita hamba Allah yang beriman. Cinta Allah, kasih sayang Allah itu tidak diberikan kepada yang tidak beriman. Maka ibu-ibu sekalian, marilah kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman. Beriman sejati di dalam diri kita, tetap Islam, tetap iman sampai ajal menjemput kita nanti. Karena apa ibu-ibu sekalian? Insya Allah ketika ajal menjemput kita nanti, kita dalam keadaan beriman, kita dalam keadaan Islam, insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Tentunya kita di sini kepingin nggih, cita-cita terbesar kita adalah kita menjadi ahlu surga nggih ibu-ibu sekalian nggih, terutama bersama keluarga dan bersama para sahabat kita. Nah, iman, cinta kepada Allah itu akan mendatangkan cinta Allah kepada kita semua. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang di dalam hatinya ada cinta. Mari ibu-ibu kita tumbuhkan cinta di dalam diri kita kepada Allah agar Allah mencintai kita semua. Luar biasa. Berarti ini ya Bu Intan ya, kepada Gusti Allah kita harus berusaha untuk gimana nih caranya untuk kemudian menjadi bagian dari orang yang beriman agar dicintai oleh Allah. Iya, betul luar sekali. biasa. Baik, ini banyak sebenarnya ya, kemudian bisa kita obrolin nanti setelah ini ya ibunda-ibunda. Tapi mungkin setelah ini kita akan melewati jeda terlebih dahulu untuk melihat yang akan lewat berikut ini. We are UAD. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah bersama PRA Dukuh, pimpinan ranting Aisyah Dukuh yang luar biasa hari ini. Acara TVmu kali ini bekerja sama dengan KKN Universitas Aisyah Yogyakarta. Membahas tema agar dalam hidup disayang Allah, kita tadi sudah ngobrol sedikit dengan Ustadzah Intan. Nah, kita juga mau bertanya kepada, biar ini ya ibunda-ibunda, ada ustadzah ya ada ustadz begitu. Kalau tadi sudah disinggung sedikit tentang ternyata ada orang yang kemudian akan disayang oleh Allah, tapi ada juga yang tidak begitu, Ustadz Asad. Kira-kira supaya kita semua di sini bisa menjadi bagian dari orang-orang yang disayang Allah, bagaimana ya Ustadz Asad caranya begitu? Ya, sebenarnya ya saya ulangi biar tetap saya mendapatkan pahala salam ya. Oh ya siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan menebar salam itu adalah salah satu kemuliaan seorang muslim. Terus nek ketemu salam terus mawon Bu. Nanti jelas yang disalami. Ya, ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa KKN Unisa dan seluruh yang hadir pada kesempatan pada kesempatan kali ini gitu ya. Ini kita berbicara tentang agar kita itu disayang oleh Allah. Sebenarnya kalau pertanyaan itu sebenarnya mungkin ditanyakan oleh yang muda-muda seperti ini. Tetapi untuk ibu-ibu itu nggak usah tanya bagaimana supaya disayang Allah. Pertanyaan adalah bagaimana dulu disayang sama suami. Nah, gitu ya. Karena Sudah, kemudian Pak. Sudah kayaknya jawabannya itu. Oh iya. Nah, mereka semua ibu-ibu sekalian ini kan punya trik dulu bagaimana cara menyayangi suami. Nah, atau disayangi suami. Menyayangi suami itu tentu saja butuh trik. Yaitu akan berbeda ketika pada usia masih unyu-unyu itu. Nah, ibu-ibu ketika masih pengantin baru, kira-kira sikap bapak-bapak dengan ibu-ibu ketika pengantin baru dengan sekarang berbeda enggak Bu? Berbeda Bu. Nah, Makin sayang. insya Allah makin sayang. Kirain makin sabar. Gitu Pak Bu. Azad. Iya nggih? Ya harusnya semakin sayang Bu. Mergo menapa nek semakin tua tuh golek gantine wis angel. Nek mbiyen isih enom isih iso golek ganti. Tapi insya Allah bapak-bapak setia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tentu saja ibu-ibu punya trik, punya kiat bagaimana dulu supaya tetap disayang sama suami. Dan suami juga tetap bagaimana sayang sama ibu-ibu sekalian. Allah juga memiliki satu syarat atau satu ketentuan-ketentuan yang diberikan di dalam Al-Quran, siapa-siapa yang disayangi gitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang disayangi Allah, dicintai oleh Allah. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ayo, sinten sing ngertos mengke ngacung, nanti yang di segmen ketiga harus ada door prize-nya gitu. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, meskipun sebenarnya kata muhsin, al-muhsinin itu dalam kajian tafsir sesungguhnya banyak sekali tafsir atau tidak hanya sekedar berbuat baik, tetapi cukup bisa kita pahami orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita harus selalu berbuat baik. Orang yang senang berbuat baik, maka dia akan dicintai oleh Allah. Nah, berbuat baik itu kepada siapa saja? Ini yang pertama. Berbuat baik kepada Allah. Loh, kok Allah harus berbuat baik? Iya, karena kalau orang yang berbuat baik kepada Allah itu tidak ada untungnya untuk Allah. Tapi yang untung adalah orang yang berbuat baik kepada Allah. Apa cara berbuat baik kepada Allah? Yaitu taat terhadap ajarannya. Kalau orang ingin dicintai Allah, maka dia harus taat kepada Allah. Ya. Jadi harus taat kepada Allah, itu syarat orang dicintai Allah. Itu yang tadi disebutkan oleh Ustadzah Intan tadi adalah orang yang beriman. Ya. Jadi Allah itu pemurah, kabeh makhluk diberi. Ya. Tidak hanya orang yang beriman, bahkan orang-orang kafir pun diberi. Nopo misalnya? Apa misalnya? Oksigen. Ibu-ibu menghirup oksigen bayar mboten? Ada yang bayar di sini menghirup oksigen? Wah, ada yang di PKU, di rumah sakit itu harus bayar Bu. Kalau ibu-ibu bayar enggak? Enggak. Kenapa bayar? Karena mereka menghirup oksigennya harus dengan bantuan alat, dan itu kemudian harus ada tabung oksigen yang disediakan untuk pernapasan itu. Nah, bersyukur kita tidak bayar.
Apakah untuk bisa menghirup oksigen gratis ini harus beragama Islam? Tidak, semua orang boleh. Itu sifat Allah yang Ar-Rahman. Tetapi Allah memiliki sifat Ar-Rahim, yang dicintai, yang disayangi itu hanya orang-orang yang beriman, sebagaimana insya Allah ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini. Dan yang remaja-remaja putri itu ya, nanti enggak terhitung. Insya Allah mahasiswa-mahasiswa KKN, mahasiswa KKN ini juga manusia-manusia yang beriman. Nanti kalau ada yang mau mencari menantu Bu, nah, bisa mendaftar gini. Tapi jangan yang di sana Bu, itu sudah bapak-bapak semua itu Bu. Nah, ibu-ibu sekalian, yang pertama itu adalah itu, bahwa orang yang dicintai Allah, orang yang berbuat baik itu adalah orang yang pertama berbuat baik kepada Allah dengan taat. Kemudian berbuat baik kepada Rasulullah, yaitu mengikuti ajarannya, mencintai Rasulullah dengan mencintai ajarannya gitu. Ya. Kemudian berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, kepada sesama manusia itu banyak, terutama ibu-ibu sekalian terhadap keluarga. Kemudian yang kedua kepada tetangga. Loh, tetangga itu ibu-ibu sekalian, tetangga itu oleh Allah disebutkan sebagai orang yang paling harus dihormati, disayangi, harus diperbuat baiki. Ngendikanipun Rasulullah, kata Rasulullah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Monggo bareng-bareng ikuti. Mangkana, yuk salam-salam nggih. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dan hari akhir, fal yuhsin ila jarihi. Maka berbuat baiklah kepada tetanggamu. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak suka berbuat baik kepada tetangga, diragukan keimanannya. Mergo napa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Fal yuhsin ila jir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Jadi kalau ada orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya, maka diragukan keimanannya. Nggih. Jadi kita harus selalu berbuat. Ada enggak yang di sini suka tidak berbuat baik kepada tetangga? Ada enggak kalau sama tetangga sering nun sewu, sering kemudian bertengkar dengan tetangganya? Bahasa Inggrisnya padu. Ada enggak yang sering bertengkar dengan tetangganya? Tidak ada. Insya Allah tidak ada. Nek embuh nek nang jobo gitu ya. Tapi insya Allah di sini semua orangnya baik-baik, suka berbuat baik kepada tetangga. Karena berbuat baik kepada tetangga itu adalah bukti bahwa dia seorang beriman. Ya. Berbuat baik kepada tetangga. Bahkan di dalam Islam itu berbuat baik itu bukan hanya kepada manusia, kepada hewan itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kemudian menegur orang yang tidak memberi makan yang cukup kepada kudanya. Jaran, kuda, hewan. Bayangkan, sampai Rasulullah memperhatikan bagaimana seseorang itu harus memelihara kudanya dengan baik. Jadi jangan sampai kita mendapat amanah berupa hewan piaraan misalnya, itu kemudian kita sakiti. Rasulullah itu bahkan sampai mengajarkan kalau menyembelih hewan kurban tidak boleh menyakiti. Pokoknya nek iso kalau bisa itu kemudian harus pisaunya yang tajam, nggih. Pisau yang tajam. Yang paling tajam itu pisau apa, Bu? Ya yang pisau yang diasah gitu ya. Kadang-kala pisau yang ada yang apa yang paling tajam? Yang paling tajam adalah lidahnya tetangga. Mboten nggih, Bu? Tidak ya? Tidak.
Jadi bahkan cara menyembelih saja diajarkan supaya tidak menyakiti hewan. Artinya berbuat baik itu dalam ajaran Islam bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada makhluk yang lain yang namanya binatang pun tetap harus berbuat baik kepada dia. Bahkan kepada tumbuh-tumbuhan. Dalam peperangan itu tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan yang tidak ada hubungannya dengan peperangan. Itu contoh etika Islam. Jadi berbuat baik. Maka kalau ingin dicintai oleh Allah, kepada semua harus berbuat baik. Tidak hanya dengan tangan tapi dengan lisan. Banyak orang masuk neraka ibu-ibu sekalian itu karena gagal memelihara napa niki Bu? Memelihara lisan nggih, memelihara lisan. Jadi mohon kita jaga bersama-sama agar kita bisa terpelihara dari siksa api neraka. Yang biasanya itu sulit untuk menjaga lisan itu kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak ya Bu ya? Ya sampai ada ngomong lambil lanang itu kayaknya. Jadi mari kita jaga bersama karena lisan ini. Nah, berbuat baik ini menjadi hal yang penting. Nah, selanjutnya nanti saya ingin juga menyampaikan bahwa juga orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan diri. Ibu-ibu, ada enggak yang di sini itu kemudian betul-betul bebas dari dosa? Ada enggak? Ada enggak? Kalau ada nanti ditanya masih manusia atau tidak. Kita itu tempatnya salah dan lupa, alfa. Sangat mungkin kita berbuat dosa. Hanya Rasulullah saja yang terbebas dari dosa. Namanya pun maksum. Hanya Rasulullah saja yang maksum. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia terbebas dari dosa, jangan-jangan dia sudah diangkat jadi Rasul. Nah, sing ngangkat siapa? Kalau Rasulullah yang jelas yang mengangkat adalah Allah, maka dia betul-betul terbebas dari dosa. Setiap perkataannya ya bukan ya gitu. Setiap perkataannya insya Allah terbebas dari dosa. Tetapi kita nuwun sewu kadang-kadang lisan tidak terjaga. Kemudian juga tindakan-tindakan kita mungkin sadar atau tidak sering menyakiti orang lain. Maka karena kita itu sering salah dan mungkin berbuat dosa, maka kita perlu untuk bertobat. Rasulullah Kanjeng Nabi niku sing saya sebut maksum, yang tadi saya sebut maksum itu ibu-ibu sekalian, yang tidak punya dosa itu bertobat, istighfarnya itu wonten dalam sebuah hadis disebutkan minimal sehari 70 kali, yang lain dalam hadis yang lain 100 kali. Niku Kanjeng Nabi yang tidak punya dosa. Kira-kira kita yang punya dosa itu nek ping 70 ya, kalau cuma 70 atau 100 kira-kira cukup enggak Bu? Jauh dari cukup ya Mas Yan. Bilangnya enggak tapi enggak pernah. Waduh. Mari, tentu saja tidak pernah berhenti. Mari kita perbanyak mengucap istighfar. Di setiap kemungkinan waktu kita gunakan untuk istighfar sebagai bagian dari pertobatan kita. Istighfar, ngulek sambel, astagfirullah, astagfirullah. Sambil nangis. Sambil menghayati. Kalau nangis-nangis itu karena pedes. Iya. Berambang, iris berambang. Jadi itu ibu sekalian, jadi mari kita gitu ya. Mari kita beristighfar dengan sungguh-sungguh karena itu adalah bagian dari pertobatan kita. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka termasuk ini jadi begini peringatan. Nek ana wong dosa, kalau ada orang dosa, ampun jangan dijelek-jelekan, Bu. Jangan direndahkan. Karena kalau dia sudah bertobat, maka derajatnya jauh lebih tinggi karena dicintai Allah. Baik. Jangan sampai pernah sombong, wah aku luwih dhuwur. Apa neng mergo paitan tuwa. Ada orang kamu itu mengajari saya itu sudah lebih tua dari kamu loh. Masuk surga itu tidak ada modalnya tua, Bu. Tapi masuk surga modalnya adalah amal
amal soleh. Tadi Ya. sudah ada beberapa ya Ustadz Asad Ya. yang dijadikan contoh begitu. Apa saja yang bisa kemudian mendorong kita jadi pribadi yang termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Nanti semoga kita bisa meningkatkan itu karena kita tadi sudah yakin ya ibunda-ibunda ya pasti insya Allah yang di sini semuanya dicintai oleh Allah begitu. Tapi mari kita tingkatkan itu gitu ya. Semoga selalu tetap dicintai oleh Allah. Nah, amin. Nah, masih banyak yang bisa kita diskusikan bahkan nanti secara langsung. Untuk yang kali ini kita lewati dulu, setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah bersama pimpinan ranting Aisyah Duko. Acara Obrolan Sakinah kali ini adalah bentuk kerjasama TVMU dengan KKN Universitas Aisyah Yogyakarta. Mengangkat tema agar dalam hidup disayang Allah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Nah, kali ini setelah ini kita akan memberikan kesempatan kepada ibunda-ibunda apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan begitu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, kami persilahkan. Bu Dwi. Baik, kami persilahkan Bu Dwi. Dibuka Mas Kono. Terima kasih. Cek ya. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tadi saya terlambat. Jadi perjalanan setengah jam dari kantor sampai sini sehingga ada materi yang tidak bisa kami terima. Sehingga pada kesempatan ini terima kasih sekali ada kesempatan bisa menyampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi mohon penjelasan tanda-tanda apa apabila kita disayang Allah begitu. Hanya itu saja, cukup singkat dan padat begitu, tetapi insya Allah jawabannya akan sangat bermanfaat bagi saya sendiri, mungkin juga ibu-ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Dwi. Baik. Menarik sekali ya pertanyaannya ya Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Tanda-tanda ini penting sekali. Kelihatan nggak ya saya tuh gitu ya, kayaknya sih disayang Allah gitu. Gitu ya. Tanda-tandanya seperti apa? Nah itu mungkin dari Sintan Rumin. Oke, Ustadzah Intan. Terima kasih Bu Dwi dan ibu-ibu sekalian. Jadi kalau menurut saya tanda-tanda kita dicintai oleh Allah itu salah satu rujukannya disebutkan di dalam beberapa ayat di surat Al-Fajr. Mungkin ini sering dikutip ketika kita pas pemberangkatan jenazah ya, tetapi saya memahaminya ini berlaku untuk umum. Ibu-ibu sering mendengar ayat ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Jadi di dalam ayat ini Allah ngendikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang selalu tenang, begitu ya. Kalau kita sebagai muslim, kita mengisi semua waktu, semua hari kita dengan selalu berzikir, ingat kepada Allah, gitu ya, maka hati kita akan tenang, gitu ya. Dengan hati tenang, insya Allah setiap persoalan yang kita hadapi dapat kita sikapi dengan tenang, dapat kita menemukan solusi yang matang sehingga masalah itu bisa kita selesaikan, dan insya Allah akan membuat kita lebih berdaya, lebih tangguh, lebih berbahagia gitu. Nah, bagaimana ketenangan ini bisa terjadi gitu ya? Kemudian di ayat selanjutnya ada kata-kata radhiyatam mardiyah gitu ya. Kita tenang menjadi seorang hamba yang bisa ridho dengan apapun yang diberikan Allah kepada kita semua. Karena kita sebagai orang beriman, kita yakin bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita saat ini dan saat-saat selanjutnya gitu ya, itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Meskipun pada saat ini kita mungkin dibandingkan dengan tetangga kita, dengan teman kita di kantor, dengan teman sepermainan kita waktu kita reuni gitu ya, kekayaan kita tidak seberapa, tetapi kita merasa cukup, kita merasa itu yang terbaik dari Allah. Meskipun kemudian jabatan kita tidak tinggi-tinggi, tapi kita tetap bersyukur dengan memanfaatkan apa yang kita punyai untuk kemanfaatan nggih. Jadi yang pertama tadi apa, selalu dzikrullah. Nggih. Kemudian yang kedua bersyukur gitu ya, kira-kira saya simpulkan gitu. Nggih. Jadi 2 poin itu. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Iya, monggo ya. Pak Ustaz. Ya, jadi tadi Ibu pertama berzikir kepada Allah. Orang yang suka berzikir kepada Allah itu insya Allah adalah orang yang dicintai Allah, gitu ya. Jadi kalau kita sering lupa kepada Allah, ya itu tanda-tanda mungkin ya memang kita sendiri nggak menambatkan ya. Sebagaimana kalau di dalam Al-Quran itu fadkuruni adkurkum, artinya apa? Berzikirlah, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi Allah mengatakan kita disuruh berzikir, kalau kita berzikir maka Allah akan ingat. Nah itu adalah, nek orang tahu dieling-eling Gusti Allah, nggak pernah diingat-ingat Gusti Allah, bagaimana Allah akan menyayangi gitu. Maka salah satu ciri itu tadi disebutkan Ustazah Intan itu adalah berzikir. Kemudian yang kedua bersyukur. La in sakartum la idanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah apa Bu? Menambah nikmatnya. Jadi itu ciri orang yang bersyukur. Tetapi mungkin juga tambah satu lagi, atau beberapa lagi ya. Yang selanjutnya adalah orang yang disayangi Allah itu adalah orang yang betul-betul dia berharap hanya kepada Allah dan tidak pernah putus asa atas rahmat Allah. Nggih. Niki basa Arab nggih. Ini basa Arab ya, jangan sampai kemudian diartikan bahasa Jawa. Nggih. Wala tayas. Nah, niku ini bahasa Arab ya. Janganlah berputus asa, wala tayas raih min raihillah. Ya. Janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah itu adalah orang yang kufur. Tidak mungkin menjadi orang yang disayangi Allah. Maka orang yang senantiasa berzikir itu ya orang yang selalu berharapnya kepada Allah. Jadi tidak pernah putus asa. Saya punya cerita Ibu sekalian. Pada masa-masa corona kemarin itu ada orang yang berdoa supaya diberi anak. Ya Allah, saya sudah berumah tangga 10 tahun ya Allah, tapi belum dapat anak-anak terus. Dia tetap berdoa, ya Allah, dia tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Nah akhirnya Bu Ibu sekalian, dia tes terus, pokoknya setiap bulan tes.
tidak positif. Nah akhirnya suatu ketika tes Bu, akhirnya positif corona. Tes positif hamil tapi ternyata malah positif corona. Akhirnya kemudian ibu-ibu sekalian setelah positif corona kemudian dia kemudian istilahnya dulu isolasi mandiri. Nah isolasi mandiri gara-gara corona. Nah setelah isolasi mandiri kemudian dites Bu, alhamdulillah coronanya negatif, hamilnya positif. Alhamdulillah. Tapi kan nggak ada rumusnya kemudian supaya kamu bisa hamil maka positif corona dulu, kan nggak ada rumusnya gitu. Hak mutlaknya itu adalah Allah, maka tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Tetap berdoa, tetap bersungguh-sungguh, jangan pernah hati kita itu kemudian mempertanyakan kekuasaan Allah. Kok Allah nggak cinta kita? Justru ketika kita mempertanyakan kepada Allah seperti itu menunjukkan bahwa kita justru sesungguhnya kurang akan disayangi oleh Allah gitu. Jadi itu salah satunya, selalu berharap kepada Allah. Jadi bersyukur, zikir, bersyukur, kemudian berharap kepada Allah. Dan ada satu surat ayat lagi Ibu terkait dengan untuk disayangi Allah. Jadi yang saya sampaikan tadi ayat surat Ali Imran ayat 135. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Nah, untuk menjadi wallahu yuhibbul muhsinin itu ada 2 ayat sebelumnya. Ya, terutama di ayat Ali Imran ayat 134. Allah menyebutkan ya, Allah menjanjikan ampunan dan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menjanjikan ampunan dan surga kepada orang bertakwa. Cirinya apa? Yang pertama tadi kan bertakwa itu adalah cirinya yuhibbul alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai gitu. Jadi orang yang dia itu nanti menjadi orang yang muhsin, yang akan menjadi disayangi Allah itu adalah orang yang dia itu bisa berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Nah, infak sing paling gampang niku sedekah, ngetokne bleng, sapa sing butuh dikei, siapa yang butuh dikasih. Itu infak yang paling gampang. Infak ya ada enggak infak yang lebih sulit? Sebenarnya juga lebih gampang Bu. Kalau saya mengajak, salah satu infak itu adalah kita belanja di warung tetangga kita. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari berbuat baik kepada tetangga tadi itu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarihi. Kenapa kemudian ke tetangga? Karena kita ingin menghidupkan ekonomi tetangga kita. Insya Allah kalau kita belanjanya ke tetangga kita, kira-kira kalau kemudian tetangga kita itu nyumbang ke kas kampungnya siapa? Kampung kita sendiri. Kalau kita punya hajatan, mantu, netakne bahasa Indonesia, menghitankan anak atau cucu, maka kemudian kira-kira amplopnya itu dia ngasih amplop atau tidak Bu? Insya Allah bukan hanya amplop Bu, ada isinya. Ya kan? Kepada siapa? Kepada kita. Tapi kalau kemudian kita belanjanya kepada yang jauh dan kita nggak kenal itu, kira-kira bisa nggak? Kita ada hajatan, dia datang untuk ngasih amplop, malah ngasih tagihan mungkin. Maka itu penting. Ini adalah bagian dari itu contoh. Jadi kalau kita niatkan kalau kita itu belanja di warung tetangga kita niat infak. Jadi kalau niat infak itu selisih 500, 1000 boten sah, jangan kemudian malah jadi padu. Jangan bertengkar gara-gara selisih 1000. Soalnya ada loh ini Bu, orang itu kemudian cuma 1000 aja itu harus kemudian keliling pasar gara-gara menawar 1000. Waduh nganti nyemprot ini. Gara-gara 1000 itu ada orang yang kemudian keliling pasar. Kira-kira itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak nggih, wong sing seneng olahraga. Bapak-bapak yang mengantar ibu-ibu. Jadi ibu sekalian, kalau ada tetangga kita selisih 1500,
itu kita niatkan sebagai bagian dari sedekah itu adalah infak kita. Ya. Kenapa? Ya kita mulailah kita bertransaksi itu tidak dengan sesama manusia. Bertransaksilah kepada Allah. Dengan Allah. Kalau kemudian kita niatkan beli tapi kemudian kita niatkan infak, maka yang membalas bukan hanya yang menjual tapi Allah. Nah, insya Allah yang seperti itu akan mendatangkan rasa cinta kita kepada Allah sebagai bagian dari berbuat baik tadi, ibu-ibu sekalian. Jadi marilah kita senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada yang paling dekat dengan kita, tetangga dan sebagainya itu. Ada juga tamu-tamu gitu. Rasulullah juga mengamanatkan kalau ada tamu semua harus dihormati gitu. Tapi kita boleh tidak menerima tamu. Mengetuk 3 kali kalau tidak dibukakan itu sebaiknya pulang. Itu adalah etika bertamu. Tapi kalau kita sudah menerima maka kita harus menghormati minimal 3 hari. Jadi apapun tamu itu harus kita hormati. Ya. Fal yukrim do'ifah. Jadi terhadap tamu maka hormatilah gitu. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi ini bagaimana agar atau ciri-ciri itu. Ciri-ciri itu ya tadi ya, yang pertama adalah dia yunfiku nafisa, dia berinfak dalam kondisi lapang dan sempit. Ora pas gajian tok sing infak. Ya. Karena kemudian kita ya kalau kita punya 10.000 diinfakkan 1.000 kan insya Allah masih bisa. Jangan sampai kemudian kita punya 10.000 infaknya 20.000. Arab infaknya data utang. Ya. Jangan sampai ya. Nah, yang kedua yang kedua adalah kemudian wal kadiminal ghaidu. Apa itu? Menahan amarah. Insya Allah orang yang dia itu bisa menahan amarah menjadi orang yang disayangi oleh Allah. Saat ini kita sekarang itu menemukan banyak orang yang suka marah, nggih betul Bu? Ya, betul Bu? Ya, sing kita suaranya betul dewe kita kok biasa marah-marah, betul nggih Bu? Biasa dimarahi, gitu. Ya, kita kadang-kala begitu. Bahkan ibu-ibu sekalian bukan hanya orang, sekarang itu masa itu sering mudah marah, nggih? Mudah marah. Contohnya apa? Contohnya apa ibu sekalian? Kalau kita lihat supporter sepak bola, sering nggak bentrok? Coba kalau ada supporter sepak bola nggak pemarah, kira-kira mungkin nggak bentrok. Ada orang melempar, tak ampuni, saya maafkan. Kira-kira bentrok nggak Bu? Enggak. Ada orang memukul, plok. Alhamdulillah engkau pukul aku. Satunya lagi. Kira-kira bentrok nggak? Enggak. Kalau kita bisa menjaga amarah, maka insya Allah kita akan gitu. Dan satu lagi yaitu memaafkan. Wong sing seneng ngapura, orang yang suka memaafkan, insya Allah maka dia akan menjadi orang yang disayangi Allah. Ya, insya Allah Allah akan menyayangi orang-orang yang memaafkan itu. Gitu. Kira-kira itu Bu Dwiji. Gitu. Siap. Terima kasih Ustadz Asa dan Ustadzah Intan yang sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih juga Bu Dwi atas pertanyaannya. Yang bagus sekali. Yang bagus sekali ya, luar biasa. Jadi kita tambah informasi baru. Setelah ini kita masih ada agenda untuk sesi tanya jawab, tapi setelah yang lewat berikut ini. We are UAD.
Kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah, acara TV-mu bekerja sama dengan KKN Unisa Yogyakarta, dan kali ini kita berkunjung di PRA Dukuh. Tadi sudah ada sesi tanya jawab bersama Bu Dwi yang sudah menyiapkan pertanyaan. Setelah ini kita masih membuka pertanyaan ya, Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Mungkin satu lagi pertanyaan ibunda-ibunda yang berkenan. Baik, Bu Yanu. Kami persilahkan Bu Yanu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana caranya bisa memaafkan itu, mudah memaafkan, karena sering masih teringat perbuatannya atau kata-katanya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Pertanyaannya tepuk tangan dulu terhadap kepada Bu Yanu, untuk Bu Yanu. Luar biasa. Padahal itu tak bertanya dengan sedih hati loh tadi kok. Pertanyaannya luar biasa. Iya. Tapi kan kita mengapresiasi karena itu pertanyaan iya. yang penting untuk Oh, banyak iya. orang ya. Iya. Susah karena Susah, soalnya. iya, susah melupakan. Memaafkan Iya, kesalahan iya. itu. Nah itu mungkin jadi pertanyaan bagi kita semua begitu. Mohon dijawab Ustadz Asad atau Ustadzah Intan terlebih dahulu. Nanti Baik. Ustadzah Intan nanti melengkapi. Memang memaafkan selama minta maaf itu mudah mana Bu? Minta maaf sama memaafkan mudah? Minta maaf. Minta maaf itu lebih mudah dari memaafkan. Tapi apa banyak orang yang suka minta maaf? Jarang toh Bu, padahal lebih mudah. Ya, ngantemi plok. Jaluk ngapura yo. Rampung. Memfitnah kemana-mana, diumbar di mana-mana, cukup minta maaf dengan selembar materai. Gampang tuh sebenarnya, tapi banyak nggak orang yang salah dan kemudian minta maaf? Salah, banyak nggak? Nggak. Kalau di sini ada nggak yang kalau dia sering salah tapi kemudian nggak mau minta maaf? Ada nggak? Bener? Nggak ada ya Bu ya? Nggak ada yang mengaku insya Allah. Memang bahkan Ibu sekali, ya, Bu Yanu ya, yang lebih mudah saja ternyata lebih sulit. Ya. Dia itu untuk minta maaf aja nunggu Lebaran. Ya Bu ya, ada toh, siswa aku tak jaluk ngapura, kalau saya akan minta maaf menunggu Lebaran. Padahal siapa yang jamin besok Lebaran dia masih hidup? Siapa yang jamin? Gak ada yang jamin. Ngopo? Kenapa harus menunggu Lebaran? Langsung saja minta maaf. Insya Allah meminta maaf itu mendapat kemuliaan. Dan lebih mulia lagi jika mau memaafkan. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau nggak diangkat derajatnya oleh Allah? Nah maka Ibu sekalian, kalau kita ingat betapa menyakitkan orang-orang itu, mungkin kita akan terus sakit. Sakitnya tuh di sini nggak habis-habis gitu. Ya. Tidak akan pernah berhenti kita akan kalau kita mikir itu. Justru Allah akan mengangkat derajat kita, mengangkat kita menjadi orang yang mulia ketika kita memiliki sifat maaf. Kita akan disayangi oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin tadi. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, salah satunya adalah memaafkan. Jadi Ibu sekalian, kira-kira kalau ibu-ibu akan mendapat janji dimuliakan Allah, tapi kemudian caranya adalah dengan melupakan kenakalan orang yang menakali kita, menyakiti kita, kira-kira kita akan memilih yang mana? Memelihara rasa sakit yang di sini tadi, atau kemudian kita akan mendekat kepada Allah untuk bisa dimuliakan? Memaafkan nggih? Kalau kita tahu betapa besarnya anugerah kemuliaan dari orang yang memaafkan, maka kemudian lebih baik kita memaafkan. Nek iso ya wis sadurunge kowe salah wis tak ampura, ora salah kok njaluk ngapura.
Tapi itu intinya apa? Intinya adalah kita tetap memelihara rasa kemuliaan kita di hadapan Allah karena kita menjadi orang yang memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan itu rugi, Bu. Gembol. Ya kan, Bu? Gembol benci terus. Yang lain-lain orang sudah. Contohnya seperti ini, Bu. Ada anak kecil berkelahi, nek bahasa Inggris ini ku kerengan. Ya. Berantem anak-anak, kadangkala anak-anak berantem, orang tuanya ikut berantem. Banyak ya Bu seperti itu ya? Ya. Ada anak-anak berantem, orang tuanya ikut berantem. Tapi berantemnya orang tua berbeda dengan anak-anak. Ya. Anak-anak berantem, besok sudah main-main lagi. Orang tuanya yang tadi ikut berantem sampai 3 bulan belum. Ya kalau bahasa Indonesia Jawanya belum wawuh, belum berdamai. Padahal anaknya sudah bermain lagi bareng-bareng. Nah maka coba 3 bulan menyimpan rasa dendam itu betapa berat. Sementara anaknya sudah lupa, sudah bisa bermain, happy-happy saja. Malah kemudian orang tuanya jadi melihat saja wajahnya sudah sudah begitu sudah sedih, cemburu. Aduh ya Allah, itu ada tetanggaku lewat, ada buto cakil lewat. Karena saking marahnya, padahal rasa kebencian itu kalau dilupakan dia happy saja, jalan kemana saja tidak gitu. Ringan gitu. Ya. Ada orang yang kemudian diingat-ingat itu sampai tidur aja masih kemudian ke mimpi-mimpi. Waduh, hidup aja sudah susah menghadapi orang yang sulit, kok kemudian tidurnya aja ditambah sulit karena termimpi-mimpi. Jadi Ibu sekalian, kalau bagaimana kita agar kemudian bisa mudah untuk memaafkan, ya sudah. Allah lah yang akan membalas kita. Wes, kita bisa melupakan, memaafkan orang banyak itu, insya Allah, Allah akan memberi kepada kita. Allah yang memuliakan kita. Maka pilihannya tadi, apakah kita mau disayangi Allah atau tidak? Atau cukup kita kemudian ya sudah, kamu cukup dengan membenci orang. Kira-kira begitu. Mungkin Berita ada bisa tambah. Jadi banyak hal yang bisa kita jadikan contoh ya. Kalau Rasulullah itu kan kita sering mendengar hadis ini ya Ibu sekalian, tentang salah satu ciri ahli surga. Disebutkan Rasulullah di dalam sebuah hadis, diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyebut seorang sahabat yang mungkin secara status sosial tidak kurang dikenal, tidak begitu banyak yang kenal dan tidak istimewa sekali amalannya di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Tetapi Rasulullah selalu menyebut sahabat ini, kebetulan sahabat dari sahabat Ansor, itu sebagai seorang yang ahli surga. Itu salah satu cirinya adalah ketika sahabat ini mau tidur, itu dia bercerita karena ada yang bertanya sengaja memata-matai begitu ya. Beliau menyebutkan bahwa setiap kali mau tidur selain membaca doa, kemudian membaca ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, itu juga memaafkan kesalahan semua orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Jadi hatinya menjadi lega, hatinya menjadi tenang, dan ketenangan ini akan berpengaruh besar menurut beberapa penelitian bahwa kesehatan kita terbesar itu justru ditentukan oleh apa Bu? Iya, oleh hati kita gitu. Insya Allah kalau hati kita lapang, hati kita sudah bersih gitu ya dari sakit hati, dari dendam gitu. Berbicara mudah ya Bu ya. Tetapi mungkin yang sulit itu yang melaksanakan ya. Tapi ibu-ibu sekalian, kalau kita sekarang masih bisa bernafas, insya Allah Allah ini memberi kesempatan kita untuk terus belajar, mengikhlaskan gitu ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita yang itu termasuk sebuah kejahatan gitu ya. Kita memaafkan, karena memang pada dasarnya manusia adalah tempat, tadi disebutkan Ustadz Azad, iya, tempat salah dan lupa. Dan insya Allah dalam kondisi demikian ini adalah sebagai medan dakwah bagi kita. Bagaimana kita membuat orang yang asalnya memusuhi, berbuat jahat kepada kita akan
berbalik gitu Ibu ya, berbalik menjadi baik gitu ya, menjadi sejalan dengan kita, menjadi teman kita dalam berdakwah, menjadi sahabat kita dalam berjuang, sebagaimana kita berjuang bersama di Aisyah. Baik, luar biasa. Ya. Terima kasih Ustadzah Intan dan Ustadz Asad. Terima kasih juga Bu Yanu atas pertanyaannya, memberikan banyak ini ya, ilmu tambahan kepada kita. Ternyata memaafkan itu bukan hanya efeknya buat orang yang dimaafkan, tapi juga malah kita ya lebih banyak ini ya manfaatnya, kebaikannya. Baik, masih banyak yang sebenarnya bisa kita diskusikan ibunda-ibunda sekalian ya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, tapi semoga nanti bisa disambung di lain hari. Nah cuman mungkin ada oleh-oleh akhir begitu Ustadz Asad dan Ustadzah Intan, oleh-oleh pesan yang bisa dibawa pulang nanti, apa kira-kira yang perlu ditandai lagi gitu, ditegaskan lagi begitu. Ya, kalau kita membaca di surat Al-Fatah surat ke-48 ayat 29 itu disebutkan bahwa Rasulullah salah satu cirinya itu adalah Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan Muhammad bersama orang-orang yang bersamanya, bersama dengan orang-orang yang beriman, para sahabatnya itu bersikap tegas kepada orang yang kafir, tetapi saling berkasih sayang di antara mereka. Insya Allah ibu-ibu sekalian, dengan kita memelihara kasih sayang di antara kita semua ini akan membuat kita bisa menjaga keistiqomahan kita dalam beriman dan berislam. Nah, Aisyah kita ini dibentuk oleh Nyai Walidah dengan Bapak siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, adalah dalam rangka menjaga keistiqomahan kita dalam beriman, dalam berislam, untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, untuk bermanfaat yang sebesar-besarnya, sehingga dengan memelihara rasa kasih sayang dalam beriman dan beramal soleh, insya Allah kita semua akan dicintai, akan disayangi oleh Allah. Saya mengingatkan saya dan mari kita ibu-ibu sekalian selalu memelihara rasa saling cinta dan kasih sayang kita karena Allah. Luar biasa. Terima kasih Ustadzah Intan. Ustadz Asad? Ya, saya ingin menegaskan surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 tadi. Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah? Pertama ibu-ibu sekalian, mari kita jadi orang yang senang berinfak. Ojo dadi wong pelit. Wong pelit niku uripe susah. Nggih, kuburane sempit, ngoten nggih. Niku sing komentar biasanya pun tahu ngubur kuburan. Jadi ibu sekalian, janganlah jadi orang yang pelit. Jadilah kita orang yang suka berinfak. Insya Allah Allah akan menyayangi kita. Janganlah kita menjadi orang yang mudah marah, karena orang yang mudah marah menjauhkan kita dari kasih sayang Allah. Jadilah orang yang suka memaafkan, karena orang yang suka memaafkan maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah kita semua semoga benar-benar menjadi orang yang disayangi oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Itu saja. Amin. Ya. Baik, terima kasih sekali Ustadz Asad, Ustadzah Intan atas jawaban-jawabannya, dan juga ibunda-ibunda PRA Duko sekalian yang luar biasa hari ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun lagi. Kalau tadi yang terakhir bertanya Bu Yanu ya, Bu Yanu, saya izin minjem namanya Bu Yanu kali ini, Bu Yanu. Bu Yanu beli bumbu sasa, biar nasi goreng rasanya gurih. Aisyah Dukuh yang luar biasa, sampai jumpa dan terima kasih. Menutup acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala keikutsertaannya pada kegiatan obrolan sakinah kali ini. Semoga
ibunda-ibunda sehat selalu, berkah, urusannya lancar, mudah semuanya, rezekinya juga lancar. Amin. Nanti bisa kemudian mengikuti acara-acara obrolan sakinah selanjutnya di TV-mu begitu ya. Semoga bisa selalu memberikan manfaat di berbagai acaranya. Begitu? Baik, nanti akan disampaikan setelah ini, Ibunda. Baik, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.